Halo semua, assalamualaikum. Untuk video kali ini aku mau bahas lagi soal Efeshot karena belakangan sering banget ditanyain soal ini. Jadi aku pengen bikin video lagi dan semoga kali ini lebih jelas dan bisa menjawab pertanyaan kalian gitu. Jadi apa ya? Aku jelasin dikit apa pengertiannya Efeshot. Kalau kalian udah tahu, kalian bisa skip part ini. Ntar aku bikin timestamps-nya juga biar memudahkan kalian untuk cari info yang kalian mau gitu. Jadi ya dikit lah apa pengertiannya Efeshot menurut aku ya. Jadi Efeshot itu singkatan dari Freiwilliges Soziales Jahr atau Efeshot disingkatnya. Itu kayak semacam program relawan gitu atau volunteer, kayak relawan, jadi relawan gitu di Jerman. Itu programnya Jerman. Terus bidangnya apa aja untuk Efeshot? Macem-macem. Ada yang di panti jompo, ada yang di rumah sakit, ada yang sama apa namanya orang-orang berkebutuhan khusus, ada juga yang apa ya kayak soal apa sih soal lingkungan gitu kayak Freiwilliges yang satunya itu ada juga yang soal lingkungan gitu, ada juga yang di kindergarten atau di taman kanak-kanak juga ada. Macam-macam sih tergantung apa ya agennya dan tempat kerjanya gitu. Mereka mau buka Efeshot atau mau kasih kerjaan buat Efeshot gitu-gitulah. Macam-macam bidangnya. Ada juga waktu itu yang Efeshot yang cuma ngurusin komputer, ada juga yang cuma ngurusin kayak jadi housemeister gitu, itu juga ada. Macam-macam pokoknya sebenarnya Efeshot itu. Terus apa itu soal Efeshot yang pertama. Terus sering banget ditanyain, kakak dulu Efeshotnya bidang apa? Aku tuh di bidang sama penyandang disabilitas gitu, sama orang-orang yang berkebutuhan khusus. Berapa lama? 1,5 tahun. Jadi durasinya Efeshot itu setahu aku dari 1 sampai 1,5 tahun maksimal. Katanya bisa sih sampai 2 tahun, tapi kayaknya tuh jarang banget. Dan itu kayaknya pengecualian gitu. Jadi setahu aku maksimalnya emang 1,5 tahun. Efeshot itu jadi punya trigger sama yang namanya Arbeitsstelle. Jadi trigger itu kayak agen gitu, agen besarnya. Stelle itu adalah tempat kerjanya gitu. Jadi kalau kalian mau nyari Efeshot, biasanya kalian bakalnya harus cari triggernya dulu atau agen. Terus kalau agen ini atau trigger ini yang ngebantu kalian buat cari tempat kerja atau nyari Arbeitsstelle gitu. Jadi biasanya emang harus ikut trigger dulu atau ikut agen, baru cari tempat kerjanya juga. Nah, tapi contohnya di tempat aku ini, kayaknya dia nggak punya trigger atau nggak punya agen, jadi dia langsung di Arbeitsstelle-nya juga. Itu juga ada sama aku, jadi nggak pakai agen gitu, jadi langsung cari stelle-nya. Apa ya, dan itu biasanya sama aja sih menurut aku, tergantung kalian ya mau atau enggaknya gitu. Itu aja sih soal apa namanya agen atau trigger sama Arbeitsstelle pengertiannya. Terus aku mau bahas juga soal Efeshot di Indo atau dari Indo sama Efeshot yang dari Jerman. Maksudnya daftar Efeshot waktu masih di Indo sama daftar Efeshot pas udah di Jerman itu kayak apa. Nah, kalau kalian udah pernah searching di internet segala macem, kalian juga pasti nemu blognya atau ya websitenya si Dengspa. Nah, itu kalian juga bisa baca banyak hal di situ. Dia udah kasih info cara daftarnya gimana kalau kalian masih posisi di Indo. Aku cuma mau jelasin doang dikit atau ngerangkum dari websitenya dia atau yang dari aku tahu. Ya sama aja sih prosedurnya, kalian harus siapin kayak bewerbung atau surat lamaran, surat motivasi, terus translate ijazah terakhir kalian, ijazah terakhir kalian terus ditranslate, terus apa ya, cari tempat agen atau cari Arbeitsstelle gitu. Dia juga pernah kasih website soal itu, ntar aku bisa kasih juga di deskripsi website agen-agen yang kira-kira mau nerima orang dari Ausland atau dari luar Jerman gitu. Terus tapi saran aku jangan berpatok di satu website atau di satu titik gitu ya. Kalian juga harus yang kreatif sendiri dan mau berusaha sendiri gitu loh. Kalian juga bisa cari sendiri soal
kira-kira agen-agen apa aja sih yang mau nerima orang-orang dari luar Jerman. Walaupun mereka mungkin nggak tertera di situ tulisannya nerima, kalian tetap aja bisa berusaha nyoba gitu loh. Nggak ada salahnya kan daftar atau ngelamar. Kalau ditolak ya udah berarti belum rezeki. Tapi kan ngecoba atau apa ya, kayak usaha dulu kan nggak ada salahnya gitu. Terus terus juga bisa lewat dari sosial media, misalnya dari Facebook. Sekali lagi, kali aja di Facebook ada juga yang lagi buka tempat FS-Shot atau Arbeitsstelle, tempat kerja buat FS-Shot gitu, dan nerima dari luar Jerman kan ada juga. Terus saran aku nih buat kalian yang mau FS-Shot juga, kalian juga bisa dari awal tuh tentuin kalian mau di kota apa. Kira-kira kalian mau FS-Shotnya lebih di mana, kalian punya kota impian nggak, punya kota yang kalian pengen tinggalin nggak gitu. Jadi itu lebih gampang buat kalian nge-searchnya atau nge-researchnya gitu. Jadi kalian bisa cari deh di Google, misalnya FS-Shot di kota Hamburg atau FS-Shot in Hamburg gitu ya bahasa Jermannya. Terus ya baru kalian bisa nemu website yang kalian temukan di Google itu. Terus yang buat mau dari Indo juga, aku sempat sering ditanya, Kak, pakai sertifikat bahasa apa? Kayaknya di websitenya kedutaan mereka nggak bilang soal sertifikat bahasa, aku juga kurang tahu. Tapi aku sih saranin minimal kalian punya sertifikat A2 atau A2 gitu, bukan A1 lagi atau A1, karena kalau kalian FS-Shot itu nggak kayak au pair gitu loh. Kalian kalau au pair kan cuma langsung kerja, tapi di sebuah keluarga, kalian tinggal di sebuah keluarga gitu, dan itu ruang lingkupnya lebih kecil karena orangnya itu aja gitu kan yang kalian interaksiin gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah mutusin buat FS-Shot, kalian bakal langsung kayak langsung terjun ke dunia kerjanya di Jerman gitu, dan bakalnya interaksi dengan lebih banyak orang, nggak cuma di sebuah keluarga doang, tapi lebih banyak orang gitu. Jadi saran aku, pasti kalian lebih dibutuhkan skill bahasa yang lebih dibanding seorang au pair gitu. Apalagi kalian belum tahu kulturnya Jerman atau belum pernah ngerasain tinggal di Jerman gitu. Jadi makanya banyak agen yang kayak mikir 2 kali, atau Arbeitsstelle yang mikir 2 kali, tempat kerja itu untuk nerima orang yang nggak tinggal di Jerman atau belum tinggal di Jerman, karena mereka mikirnya kalian belum mampu buat langsung terjun ke dunia kerjanya Jerman misal, atau mereka males ribet sama visanya dan interviewnya gitu-gitu. Jadi banyak yang mikir 2 kali gitu buat nerima orang dari luar Jerman sebenarnya. Makanya lebih susah kalau data dari Indo. Tapi bukan berarti mustahil. Sama kalian berusaha, kalian niat, insya Allah bisa kalau emang kalian mau. Pokoknya saranku itu aja, jangan cuma punya sertifikat A1, saran dari aku. Kalau bisa minimal A2, kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Jadi itu kayak bisa kasih poin plus juga ke kalian kalau kalian tuh punya sertifikat bahasa yang lebih dibanding au pair. Terus bisa ngebantu kalian juga waktu kalian interview, jadi skill bahasa kalian lebih bagus. Terus lebih kayak mempersiapkan diri kalian waktu kalian udah di Jerman gitu loh, menurut aku. Terus masalah visa juga kalian bisa cek sendiri di websitenya kedutaan masalah persyaratan visa buat FS-Shot. Ntar aku kasih linknya juga kalau aku nggak males. Ya emang kan seperti aku bilang, kalau nyari FS-Shot atau daftar FS-Shot dari Indo itu lebih susah, tapi nggak mustahil. Nah kalau kalian males ribet atau males susah, kalian bisa ikut agen. Tapi aku juga nggak ngejamin agen itu bakal ngurusin atau kayak bakal ngayomin kalian waktu kalian udah di Jerman. Tapi mungkin plusnya kalian bakal dapat tempat kerjaan atau tempat FS-Shot di Jerman gitu. Tapi masalah kalian udah di Jerman, kayaknya hampir semua itu lepas tangan ntar. Jadi ya walaupun kayak kelihatannya simple atau lebih gampang ikut agen, bukan berarti kalian santai-santai aja gitu. Kalaupun kalian udah nemu, kalian juga harus prepare sendiri gitu. Kalian juga harus siap kalau kalian udah di Jerman itu bakal dilepas gitu aja sama agen. Jadi jangan bergantung sama agen walaupun kalian udah ikut agen, intinya kayak gitu. Itu aja sih saran dari aku. Terus buat yang udah posisi di Jerman atau udah tinggal di Jerman, sekarang lagi au pair, terus mau cari tempat FS-Shot atau lagi apa gitu, pokoknya kalau kalian udah di Jerman terus mau daftar FS-Shot itu lebih gampang gitu ya.
seperti aku bilang, kalau bisa kalian udah tahu gitu loh, mau di kota apa Efeshot, mau di kota apa kalian bakal tinggal atau ngejalanin Efeshot ini. Jadi pencarian atau ngedaftarnya tuh lebih sempit ruang lingkupnya, jadi nggak menyeluruh gitu. Jadi kalian udah punya bayangan kalian mau tinggal di kota apa. Terus kalau kalian udah tahu, kalian juga bisa cari di Google Efeshot in bla 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 di kota apa gitu. Misalnya Efeshot in Hamburg. Baru ntar keluar deh tuh kira-kira agen apa aja yang nerima, terus agen apa aja yang ada di Hamburg, atau Arbeitsstelle apa aja yang ada di Hamburg. Setahu aku ada dua cara daftarnya. Kalian bisa langsung daftar di agen atau langsung ke Arbeitsstelle-nya. Biasanya kalau Arbeitsstelle-nya punya agen, kalian bakalnya harus suruh daftar dulu ke agen baru ngelewat mereka. Tapi kalau mereka nggak punya agen, ya kalian langsung daftar ke Arbeitsstelle-nya gitu, tergantung. Sama aja lah kayak au pair. Terus apalagi ya, di blognya Dengspa itu juga pernah kasih website soal cara daftarnya Efeshot atau agen-agen terpercaya buat daftar Efeshot. Aku waktu itu juga sempat cari di situ, kalau nggak salah aku lupa. Ntar aku kasih tahu di deskripsi juga. Seperti aku bilang, jangan patokan cuma di satu website, tapi kalian juga bisa nyoba website lainnya. Masalah terpercaya nggak terpercayanya itu menurut aku nggak ada yang tahu ya. Belum tentu juga website yang dibilang agen terpercaya bakalnya terpercaya. I mean, who knows gitu. Apapun bisa terjadi gitu. Yang penting kalian udah prepare aja atau percaya aja gitu. Ikutin kata hati. Soalnya sama kalau yang kayak di Indo, persyaratannya sama aku. Kalian cuma butuh bewerbung, surat lamaran gitu, terus surat motivasi atau Motivationsschreiben, terus translate ijazah terakhir kalian, terus apalagi kayaknya ada juga yang minta sertifikat bahasa, tapi kayaknya nggak semua. Tapi kalau kalian lampirin juga nggak masalah. Terus Lebenslauf. Ya udah itu aja persyaratannya kalau mau daftar. Oh ya, untuk ada yang bilang kalau Efeshot itu ada gelombang-gelombangnya atau waktu-waktunya kapan bisa daftar. Menurut aku Efeshot itu nggak se-streng atau seketat Ausbildung. Jadi Efeshot itu emang ada yang bilang bukanya sekitar bulan September sama bulan April kayak Ausbildung. Tapi nggak semua gitu, tergantung Arbeitsstelle-nya ini butuh atau buka lowongannya kapan gitu. Jadi mau bulan apapun sebenarnya ada aja gitu. Tergantung kaliannya aja, tergantung kebutuhan kalian aja. Karena kalian kan nggak butuh sekolah, nggak butuh ini. Jadi nggak perlu ikut gelombangnya kayak Ausbildung gitu. Karena kalian cuma bakalnya jadi relawan dan kerja. Selama ada lowongan, mereka pasti terima orang gitu. Mau bulan berapa aja. Jadi nggak perlu takut sih soal kapan harus daftar Efeshot segala macam. Selama ada lowongan bisa-bisa aja. Cuman emang jangan dadakan atau mepet nyarinya. Karena bakalnya juga susah gitu. Harus udah jauh-jauh hari daftar. Kalau bisa udah dari 3 bulan sebelumnya tuh udah cari tempat Efeshot. Minimal gitu ya. Atau sebelum-sebelumnya juga nggak apa-apa. Jadi udah aman. Terus masalah visa beda-beda tiap Behörde atau tiap ABH, Ausländer Behörde atau tiap kedutaan. Syaratannya tuh apa aja. Waktu zaman aku itu atau di tempat aku cuma butuh kontrak, terus asuransi kesehatan tuh aku yang pilih sendiri mau ikut asuransi kesehatan apa. Udah deh itu doang, cuma masalah kontrak sama asuransi kesehatan doang waktu itu. Mer nih. Habis itu nggak ada lagi, tapi sekali lagi tergantung ya. Itu aja sih soal cara daftar Efeshot di Indo dan di Jerman, dan ya info sekitar soal Efeshot gitu. Aku harap kasih info ke kalian buat kalian yang mau daftar Efeshot entah di Indo atau di Jerman, dan ngebantu juga. Kalau kalian punya pertanyaan, request, dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar atau hubungin aku lewat Instagram. Tapi please sekali lagi sebelum kalian tanya,
kalian tuh research dulu sebanyak-banyaknya, mengedukasikan diri kalian dulu sebanyak-banyaknya sebelum kalian tanya-tanya ke orang, ke siapapun, gak cuma ke aku gitu. Karena apa ya, orang tuh juga ngeliat kalau kalian nanya pertanyaan receh, pertanyaan yang di Google pun dapet. Jadi kayak mikir, nih orang malas banget, nih orang dikit-dikit minta disuapin gitu. Gimana mau kalau udah FSHOT, gimana kalau kalian mau ke Jerman gitu. Harus bisa self standing, harus bisa apa ya, mandiri gitu. Jangan mau bergantung sama orang, jangan apa-apa minta disuapin gitu. Harus kreatif sendiri gitu. Kecuali kalian punya pertanyaan yang di Google emang nggak ada, yang emang nggak nemu, baru deh kalian tanyain ke orang lain atau tanyain ke aku gitu. Kita bakal seneng ngejawab juga atau ngebantu kalian gitu. Tapi kan juga harus bantu diri kalian sendiri dulu sebelumnya. Itu aja sih soal nanya. Sekali lagi, semoga video kali ini bermanfaat, terus kasih gambaran ke kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.